Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Farhan LC-SHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azima sya'nuh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du fa inna Allah jalla ala yaqul fi kitabihil karim قل في فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bini sepuh, bil khusus yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini cucu daripada yang maulidnya kita peringati, min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadirannya menambah keberkahan majelis kita. Fadilatul Habib Ahmad ibn al-Habib Muhdar Maula Aidid, atallahu umruh fi sihatin afiyah wassalamah, wa zadana Allah baraka bihudurihi fi hadzal makan. Para asatidah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Para tokoh masyarakat, baik sipil maupun militernya ataupun dari kepolisiannya, ibu kepala desa, RW, RT, wa khasil khas ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahman Bapak Haji Purwanto, mudah-mudahan beliau beserta segenap jajarannya dan seluruh panitia diberikan panjang umur, sehat badannya, diberikan kesabaran ngurusin masjid kita. Mudah-mudahan makin makmur kita punya masjid, makin manfaat buat umat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini sebetulnya kalau saya ngomong udah bosan. Tiap minggu saya ngomong mulu di mari udah.
Orang kata mode begak, kalau orang mode gumoh, ngomong mulu. Bosan Bu ya? Nah, goroh. Kita di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Bapak-bapak, tak kenal maka tak sayang. Benar benar. Kita gimana mau sayang cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Bagaimana rupanya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Itu sebetulnya udah dibaca tadi pas Maulid tuh. Jadi Maulid, baca Maulid tiba ya. Bu, dibaca Maulid tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahsanu ila al-hajji turaka. Kana khuluquhul Qur'an, shimatuhul ghufran ila akhir tuh. Itu sifat Nabi semua deh tuh. Ngerti apa ora? Ngerti apa ora? La ilaha illallah. Jadi Maulid dibaca orang ada yang ngerti. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mudah-mudahan bisa mimpi ngelihat Nabi. Mudah-mudahan kita di dunia ini bisa ngelihat Nabi. Amin. Walaupun cuman dalam mimpi. Karena Rasulullah SAW bilang man ra'ani faqad ra'ani. Ai fi riwayatin man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka sungguh itu adalah aku, karena Allah tak mengizinkan setan untuk menyerupai diriku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mimpi mudah-mudahan bisa ketemu Nabi ya. Udah pernah mimpi ketemu Nabi? Ngapa belum? Kagak kenal. Kita kagak tahu nih siapa ya. Yang lewat Mas Joko mulu. Ya ilah ilallah. Mas Joko tahu. Mimpi ketemu Nabi gimana caranya? Bayangkan Nabi itu seperti apa supaya kita ini terbayang-bayang kangen sama Nabi. Kita kan kadang kalau tidur, Pak, Bu, tidur, sebelum tidur mikirnya apa? Mikirinnya apa? Belum tidur utang, bener apa kagak? Akhirnya tidur mimpi deh tuh bawa utang. Belum tidur mikirin apa lagi? Tetangga tadi berantem sama kita, bawa tidur deh tuh. Sampai saking ke bawah tidur akhirnya kita mimpi tidurnya apa? Dikejar ular, ya kejar pocong. Serem deh tuh. Bawa tidur, karena memang yang di awal sebelum tidur kita yang mimpinya begitu, kita mikirinnya begitu, akhirnya bawa tidur. Pernah nggak kita mau tidur mikirin Nabi Muhammad? Pernah nggak belum tidur kita mikirin Nabi Muhammad? Pantesan kagak pernah mimpi. Mimpinya yang lain mulu. Ya Allah. Pak, Bu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang pertama kali melihat baginda Nabi Muhammad, paras wajah, raut muka baginda Nabi Muhammad, akan merasa kagum kepadanya. Subhanallah. Wibawanya itu loh luar biasa. Kawan segan, musuh pun juga segan. Wibawanya luar biasa. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, dan barang siapa yang biasa bergaul dengan baginda Nabi Muhammad, melihat keseharian Nabi Muhammad, pasti akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Pak, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Bu, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta apa enggak? Goroh. Cinta sama Nabi Muhammad, peringatan Maulid ngasih 5.000 doang.
dari mana begitu? Itu tadi penitia sampai ngenceleng katanya kesono kemari. Dia tengin, dia tutup pintu. Giliran kepanggok asih goceng doang. Ngomongnya cinta sama Nabi. Bohong. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ngaku aja dah. Bohong dosa. Tak kata. Kita ini cuma di mulut doang cinta, hati mah jauh. Kenapa? Karena memang kita nggak kenal Nabi. Maka Maulid nih kita kenalin Nabi Muhammad nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah dibaca Maulid sebetulnya, cuman kita orang paham. Rasulullah SAW waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Wadi Qadid namanya, satu lembah namanya Lembah Qadid, kira-kira 150 km arah utara dari Mekah menuju Madinah. Nabi kehabisan bekal. Beliau waktu itu bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian penunjuk jalan Amir ibn Fuhairah, itu pembantunya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan satu lagi Abdullah ibn Uraikid. 4 orang. Kehabisan bekal, mereka aus lapar, sampai di satu lembah mereka nemu satu tenda, ada satu tenda. Orang sono, orang Baduy itu pindah-pindah, ngangon kambingnya pindah-pindah, makanya disebut Badawi, orang gunung, nomaden. Kalau di sini rumput udah habis, pindah lagi ke sebelah sono, makanya tidurnya pakai tenda, rumahnya di tenda, pindah-pindah. Di tenda itu Nabi menemukan seorang wanita sudah tua, namanya Ummu Ma'bad, Atikah binti Khalid. Nabi datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ibu, kami dalam perjalanan musafir, kami kehabisan bekal. Ibu kira-kira ada makanan apa enggak? Kata ini Ummu Ma'bad, dipanggilnya, kita enggak punya apa-apa. Ada musimul jahd, musim qahat, musim paceklik. Kambingnya juga kurus-kurus. Suaminya nggak ada, lagi ngangon kambing, belum pulang. Nggak ada apa-apa bu, nggak ada. Itu ada kambing itu, kambing bikang. Tahu kambing bikang bu? Bikang, perawan. Belum pernah kawin, masih kecil. Itu ada kambing bikang. Oh iya, boleh saya ambil susunya? Kata Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, kambing kuruk begitu, mana ada susunya, cuman kalau mau silahkan saja. Diusap itu oleh Nabi, dia punya susunya, baca doa, kemudian diperah, itu susu muncar seadanya. 1 baskom, 2 baskom, 3 baskom, minum semuanya sampai kenyang. Sisanya 1 baskom ditinggalin buat Ummu Ma'bad. Pamit Rasulullah, bu terima kasih banyak. Bengong itu Ummu Ma'bad, siapa ini orang? Nabi pergi, datang suaminya. Di rumah ada susu semangat 1 baskom. Anna laki hadza ya Ummu Ma'bad, ente dapat susu dari mana ini? Nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret, nggak ada Naga, nggak ada. Sono nggak ada bu. Dari mana ente dapat ini? Kok ujuk-ujuk ada susu di mari? Tadi ada orang kemari mampir. Masya Allah itu orang. Saya sendiri nggak habis pikir, itu orang, ada orang yang kayak begitu. Dia yang kasih ini susu. Diceritakan sama Ummu Ma'bad. Sifili ya Ummu Ma'bad, sifili anhu. Coba ceritakan bagaimana dia. Mulailah Ummu Ma'bad menceritakan, dan ini merupakan pensifatan dari seorang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Ketika melihat pertama kali Nabi Muhammad, Ummu Ma'bad gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Apa kata Ummu Ma'bad menceritakan tentang Nabi Muhammad? Innahu rajulun zahirul wada'ah, ablajul wajhi, hasanul khuluqi, in samata alahul waqar, wa in takallama alahul baha, ahsan wa abha min ba'idin, atyab wa ahla min qaribin. Ini kata Ummu Ma'bad kepada suaminya.
Pak, Bu, masih hidup? Masih? Ada jam berapa ini? Ahlan wa sahlan marhaba. Rasulullah SAW disifati oleh Ummu Ma'bad. Apa katanya? Saya didatangi oleh seorang laki-laki zahirul wada'ah, wajahnya cerah bersinar, ablajul wajah, ceria, tidak kelihatan sedih-sedih dan susahnya. Padahal Nabi lagi dikejar-kejar mau dibunuh, tapi wajahnya selalu ceria, cerah, menebarkan ketenangan. Hasanul khuluqi, akhlaknya cakep, kagak kasar, lemah lembut. In samata alahul waqar, kalau diam berwibawa. Wa in takallama alahul baha, dan kalau berbicara sungguh anggun dan mempesona. Ajmala wabha min ba'idin, dari jauh sudah terlihat aura pesonanya. Wa ahla wa atyabu min qaribin, dan kalau dari dekat sungguh mata ini tak bisa lepas memandang karena keindahannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Huwa nabiyyukum dha, inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, nabi itu laisa bitawilin mutaghattid wala qasirin mutaraddid, murabba. Nabi itu enggak tinggi dan enggak pendek kependekan, tingginya sedang. Rambutnya Nabi enggak keriting, enggak lurus, ikal, panjangnya sampai di bawah telinga. Nabi kalau nyisir mulai dari kanan, potongan rambutnya kalau nyisir dua model, kalau enggak belah tengah atau enggak dikebelakangin. Ada Rasulukum. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam badannya tegap, kepalanya besar. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya mancung, mancungnya cakep, nggak pakai operasi plastik. Lurus, nggak bengkok, nggak gede di bawah, cakep lurus. Dia punya alis melengkung seperti bulan sabit. Dia punya mulut kecil, ada yang bilang besar. Janggotnya hitam, tebal. Tubuhnya wangi seperti minyak kasturi, tak dihinggapi lalat dan nyamuk karena tubuhnya harum dan suci. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, Bu, itu bentuk tubuhnya. Kalau ketemu nanti di dalam mimpi, itu ciri-cirinya Nabi Muhammad. Jenggotnya tebal sampai sedada, hitam. Kalau dihitung-hitung usia Nabi saat wafat, usia 63 tahun, ubannya tidak lebih dari 20 helai. Uban saya udah kayak kerontokan kembang jambu, putih semua. Nabi Muhammad 63 tahun, ubannya cuma 20 biji. Tegap badannya, dada sama perut rata. Mas Joko, dada sama perut nongolan mana itu? La haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat bentuk tubuhnya dan bentuk akhlaknya diceritakan dari Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika nanya sama abahnya, ya abati kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina julasaihi. Ba, Nabi itu engkongnya beliau Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkong dulu kalau di tengah teman-temannya bagaimana? Dijawab sama abahnya,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkong kamu, Rasulullah SAW daimal bisyr, selalu berwajah ceria, ablajul wajh, daimal bisyr, selalu berwajah ceria, ablajul wajh, sahlal khuluq, orangnya enak, santai, enggak gerasa gerusu, enggak murugul kayak Mas Joko. Siapa suruh duduk di sini? Ini mata gua ngeliatin lu mulu. Enggak murugul, santai Nabi. Enggak gerabak gerubuk, santai. Sahlal khuluq. Layyinul janib. Orangnya lemah lembut, enggak kasar. Laisa bifazzin wala galiz. Enggak kasar orangnya, lembut, kalau ngomong asyik, santun, tingkah lakunya juga santun, kalau dipanggil menyahutlah baik, dan kalau nengok bukan mukanya doang yang nengok, seluruh badannya nengok. Diundang mau fakir, mau miskin, mau kaya, datang Nabi Muhammad SAW. Ada yang sakit ditengok sama Nabi Muhammad, tak dihinakan barang sedikit. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasulukum da, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begitu, layyinul janib, laisa bifadhin wala galil, wa laisa bisakhabin wala ayyabin wala masyah. Enggak suka teriak-teriak. Kalau ngomong lemah lembut, enggak teriak-teriak kecuali pas waktu khutbah. A'la sautah, beliau mengangkat suaranya. Washtadda ghadabuh, dan emosinya, bukan emosi apa, semangatnya meluap-luap. Ishtadda ghadabuh wahmarrat 'ainah, dan matanya menyala-nyala. Itu Nabi kalau lagi ceramah begitu tuh. Kayak Mas Joko. Saya belum pernah dengar Mas Joko ceramah. Kalau ribut pernah. Ya, Nabi begitu, lemah lembut kalau ngomong, fasal ghairu munhadir, ngomongnya pelan, berurutan, enggak cepet, santai. Wala masyah, enggak pelit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an syai'in faqala la. Tidak pernah Nabi ketika diminta sesuatu sama sahabatnya terus dibilang enggak. Enggak ada, enggak boleh, enggak punya. Enggak pernah Nabi bilang begitu. Kalau Nabi enggak punya, kaci berani ngutang Nabi. Siapa yang punya apa yang dia minta, coba pinjemin saya, nanti besok saya bayar. Nabi sampai begitu. Kita diminta sesuatu, ngasih apa kagak? Ngasih apa enggak? Diem baik. Baik. Agak bakal kita ngasih. Walaupun ngasih yang jelek-jelek. Makanya tangan saya nggak ada cincinnya, habis dimintain orang. Mas Joko kagak ngasih cincin sama saya nih. Dan akada nabiyukum da. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, adalah Nabi itu adalah paling hebatnya, paling cakepnya, paling indahnya, paling bagusnya, baik bentuk tubuhnya maupun perilaku dan akhlaknya. Makanya tidak heran kalau Nabi SAW itu dipuji-puji setinggi langit sama pemilik langit. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah cukup pujian dari Allah. Kita nggak muji juga, Nabi mah sudah terpuji sama yang maha terpuji. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, di bulan Maulid ini mari kita kembali gali tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, supaya kita cinta sama Nabi. Kenapa sih kok kita disuruh cinta sama Nabi? Karena itu perintah agama. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku dicintai olehnya lebih daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, atau kepada seluruh manusia. Dan supaya kita nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, al mar'u ma'a man ahab.
seseorang nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Maulid mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya pesankan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya makanan, yang punya minuman, yang dapat makanan, dapat minuman, botolnya kalau ada air jangan dibuang, bawa pulang minum. Makanan jangan dibuang. Ya. Saudara kita di Gaza mati kelaparan, mati kehausan. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina mati kelaparan, mati kehausan. Kita di sini masya Allah makanan luar biasa berlimpah. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Walaupun sedikit yang kita buang. Innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Ya, syaitan. Jadi jangan sampai mubadzir. Ini banyak sering kita acara botol masih banyak isinya ditinggal begitu aja. Bawa pulang. Jangan ditinggal. Siapa yang minum botol isi air di botol bekas? Kita bawa pulang. Jangan sampai ini jadi tanggung jawab kita, jadi pertanyaan. Saudara-saudara kita doakan di Gaza, di Palestina, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka bisa mengusir tentara penjajah Israel, dan kita jangan putus-putus untuk mendoakan mereka. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.